Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Ali dengan NIM 2401010077 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa 2025. Tujuan dari dibuatnya video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah dasar pemrograman yang diampu oleh Bapak Mokhtarom SE Skom Mkom. Dengan adanya video ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa ataupun pelajar yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang logika perulangan dan percabangan dengan tema aplikasi pembelian tiket bioskop. Sebelum memulai pembahasannya, kita akan menginstalasi dulu, yaitu bahasa pemrograman Python. Yang pertama, buka browser teman-teman, lalu masukkan halaman web yang ada di video ini, lalu install Python-nya. Lalu setelah teman-teman install filenya, jalankan program untuk melakukan proses instalasi. Kurang lebih akan menampilkan seperti gambar yang di bawah ini. Lalu teman-teman jangan lupa untuk mencentang kedua checkbox yang ada di bawah. Selanjutnya, tekan Install Now untuk melanjutkan proses instalasi. Jika tidak ada kendala, maka akan menampilkan gambar seperti di bawah ini, yang artinya proses instalasi sudah selesai. Jika teman-teman masih kurang percaya apakah instalasinya berhasil atau tidak, kita bisa membuka command prompt, PowerShell, atau yang lainnya. Kita akan mengetikkan Python min version untuk mengecek apakah Python sudah terinstall di laptop kita. Jika Python sudah terinstall, maka akan menampilkan sebuah Python dengan versinya masing-masing yang sudah teman-teman download. Nah, selanjutnya kita akan mendownload sebuah code editor, yaitu menginstal sebuah Visual Studio Code. Sama seperti sebelumnya, kita buka sebuah browser, lalu masuk ke halaman web visualstudio.com, lalu unduh sesuai device teman-teman. Setelah unduh, jalankan program tersebut untuk melakukan proses instalasi. Kurang lebih gambarnya akan seperti di layar ini. Lalu tekan accept the agreement, lalu ketik next sebanyak 3 kali. Maka akan menampilkan sebuah gambar seperti yang di nomor 5, yaitu ada 5 checkbox yang harus dicentang. Yang kedua bawah itu paling wajib untuk dicentang. Yang ketiga atas itu opsional. Lalu selanjutnya kita tekan tombol next hingga proses instalasinya berjalan. Setelah itu, jika proses instalasi selesai, maka akan tampil seperti di bawah ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas percabangan. Contohnya percabangan kode program seperti yang ada di layar,
ada kode program dan outputnya program. Nah, penjelasannya, percabangan adalah struktur kontrol yang memungkinkan program untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ada dua variabel di dalam kode ini. Variabel yang pertama adalah nama dan jumlah tiket. Lalu untuk baris ketiga hingga selesai adalah kondisi percabangan. Misalnya, jika jumlah tiket itu lebih dari 10, lebih dari sama dengan 10, maka output yang dihasilkan akan ada di baris ke-10, yaitu output nama yang diinputkan tadi dan juga mendapatkan diskon sebesar 45%. Sama juga dengan nomor 5, yaitu akan menampilkan nama yang diinputkan dan mendapatkan diskon 20%. Dan yang ketujuh itu sama, jumlah tiket lebih besar sama dengan 3, maka akan mendapatkan diskon tiket sebesar 10%. Nah, yang ke baris 9 itu akan mencetak sebuah kondisi jika semua kondisi di atas itu tidak terpenuhi. Misalnya, kita menginputkannya itu adalah 2 atau 1, maka cetakan outputnya akan seperti pada baris nomor 10. Namun yang saya berikan output program di layar itu adalah kondisi jika jumlah tiket 7, yang artinya kita mendapatkan sebuah diskon sebesar 20%. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau jika misalnya outputnya itu adalah jumlah tiketnya 10, kenapa tidak memunculkan diskon 20% atau 10%? Atau juga mendapatkan 1 ST. Nah, itu dikarenakan kode program Python itu berjalan dari atas ke bawah. Jadi misalkan dari percabangan yang pertama hingga kondisi akhir itu berjalan secara menurun. Oke, selanjutnya ada perulangan. Nah, perulangan itu ada 4. Ada 4. Yang pertama itu for range. For range itu berfungsi untuk mengulangi suatu kode pada sebuah literasi tertentu. Nah, fungsi for digunakan untuk mengiterasi melalui urutan fungsi range yang menghasilkan sebuah urutan angka. Nah, pada kode ini ada daftar kursi, yaitu sebuah variabel. Nah, yang itu isinya 1-15. Kenapa bisa gitu? Karena yang ada di dalam kurung itu adalah angka pertama yang ada di dalam kurung itu adalah fungsi sebagai angka awal yang akan dihasilkan atau bisa disebut start. Lalu ada angka kedua yaitu angka 16 yang fungsinya itu untuk angka akhir. Namun angka akhir itu tidak dijalankan. Lalu ada yang terakhir, yang paling kanan, itu berfungsi untuk langkah yang akan dijalankan atau biasa disebut step. Nah, kalau outputnya seperti yang ada di layar. Nah, mungkin gimana kalau stepnya itu 2? Misalnya jika stepnya itu 2, itu akan menampilkan seluruh bilangan ganjil dari 1 sampai 15, teman-teman.
Contohnya seperti ini. Nah, jadi fungsi step itu untuk melangkahi proses iterasi. Oke, udah paham. Selanjutnya ada break. Break adalah pernyataan yang digunakan untuk menghentikan eksekusi dari sebuah perulangan. Ketika break dijalankan, program akan keluar dari perulangan saat itu juga. Contohnya pada kode ini sama, memiliki variabel daftar kursi yang berjumlah 1-15. Nah, lalu ada baris ketiga. Jika kondisi daftar kursi, variabel daftar kursi sama dengan 11, nah dan di bawahnya itu ada kondisi break, maka akan menampilkan 1-10 seperti yang ada di output. Kenapa demikian? Karena break itu ya seperti menghentikan eksekusi. Nah, hal ini bisa terjadi karena break-nya itu menghentikan kondisi. Selanjutnya, ada continue. Continue adalah pernyataan yang digunakan dalam perulangan untuk melewatkan sisa iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Ketika continue dijalankan, program akan langsung melompat ke awal perulangan dan memeriksa kondisi untuk iterasi berikutnya tanpa mengeksekusi kode yang ada di bawah pernyataan continue dalam iterasi tersebut. Nah, kalau dicontohkan sama seperti tadi, ada variabel daftar kursi yang memiliki nilai 1-10. Nah, selanjutnya di baris kedua itu ada kondisi jika daftar kursi sama dengan 7, maka akan memerintahkan sebuah continue. Nah, dalam hal ini daftar kursi yang ke-8 akan yang ke-7 akan dilewatkan, sehingga hanya menampilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oke, yang terakhir ada while. While digunakan untuk menggunakan perulangan berdasarkan kondisi tertentu. Perulangan while akan terus mengeksekusi blok kode di dalam sebuah kondisi yang diberikan yang bernilai benar atau true. Nah, ketika kondisi menjadi salah atau false, maka eksekusi dari perulangan akan berhenti. Nah, di kode ini, perulangan while akan terus berjalan jika nilai variabel dari tiket terjual kurang dari nilai variabel jumlah tiket. Lalu ada kondisi untuk membeli tiket atau tidak pada baris ke-9. Nah, jika ya, maka variabel tiket terjual yang awalnya memiliki nilai 0, maka akan bertambah menjadi 1. Hal ini dikarenakan pada baris 10, karena dijalankan ya, maka akan mendapatkan plus 1 dari baris ke-10. Dan jika tidak, maka program akan mengeksekusi sebuah break yang akan mencetak jumlah tiket yang terjual yang ada di baris ke-20. Nah, yang terakhir ada di baris ke-17. Itu adalah sebuah kondisi di mana tiket terjual sama dengan jumlah tiket, maka akan mencetak sebuah output yaitu tiket habis.
selesai. Nah, penutup dari kesimpulan di atas yang telah saya jabarkan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman merupakan instruksi terstruktur yang dirancang untuk berkomunikasi dengan komputer dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Python sebagai salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer itu menawarkan sebuah sintaks yang mudah dibaca dan dipahami serta memiliki berbagai library yang mendukung pengembangan aplikasi modern. Melalui implementasi kode yang telah dicontohkan, bahwa pemrograman Python memiliki keunggulan dalam kesederhanaan penulisan kode, namun tetap kuat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemrograman. Hal ini menjadikan Python sebagai pilihan yang ideal bagi pemula maupun programmer yang berpengalaman dalam mengembangkan berbagai jenis aplikasi, mulai dari pengolahan data yang sederhana hingga proyek-proyek kompleks seperti kecerdasan buatan dan analisis data. Sebagai saran, diharapkan dapat lebih memahami dan mendalami konsep dasar pemrograman Python melalui praktik langsung dan eksplorasi berbagai library yang tersedia. Penggunaan Python sebagai bahasa pemrograman pertama sangat jelas direkomendasikan karena kemudahannya yang sangat mudah dipelajari. Namun, tetap disarankan untuk terus mengembangkan kemampuan dengan mempelajari bahasa pemrograman lainnya sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek yang akan dikerjakan. Selain itu, penting juga untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dari Python dan komunitas pengembangnya. Karena itu akan membantu mengoptimalkan penggunaan bahasa pemrograman ini untuk berbagai keperluan pengembangan aplikasi di masa mendatang. Sebelum saya mengakhiri pada video kali ini, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.